Mister A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mister An Education and Story. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai digital marketing ya untuk pemula gitu ya. Apakah yang dimaksud dengan digital marketing? Semua akan kita bahas secara mendasar di materi kali ini ya. Kita langsung masuk saja. Menurut kalian, digital marketing itu apa ya? Kalau dari dua kalimatnya mungkin kalian sudah tahu ya bahwa digital itu adalah teknologi dan marketing adalah usaha untuk memasarkan suatu produk ataupun jasa. Jadi bisa kita mengambil sebuah kesimpulan ya bahwa digital marketing adalah upaya untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan koneksi internet dan teknologi digital sekarang ini ya. Banyak sekali digital platform yang selalu menyediakan dan harganya sangat terjangkau. Artinya ya, digital marketing menggunakan pendekatan yang lebih modern, betul sekali ya, dengan memanfaatkan teknologi dibanding upaya tradisional agar mendapatkan hasil yang optimal serta terukur dengan harga yang lebih ekonomis seperti itu ya. Kemudian pada kenyataannya ya, hampir semua bisnis sudah menggunakan digital marketing ya. Baik produk, jasa, branding ataupun semuanya sudah menggunakan digital marketing. Mulai dari bisnis besar ya, terus hingga bisnis kecil, terutama bagi bisnis kecil yang pengen atau menginginkan ya produknya untuk lebih dikenal ya di dunia luas dengan harga yang istilahnya budgetnya terbatas. Digital marketing adalah solusinya ya. Target pemasarannya lebih luas dengan biaya yang sangat terjangkau. Betul sekali ya. Jadi terutama bagi bisnis kecil ya, terutama bisnis kecil, digital marketing sangat membantu dalam menjangkau target pemasaran yang lebih luas dengan biaya yang terjangkau. Ini ya adalah salah satu kunci pemanfaatan digital marketing seperti itu. Alasan mengapa sih kita harus menggunakan digital marketing ini ya? Yang pertama lebih efektif gitu ya. Mengapa lebih efektif ya? Karena dapat menjangkau pasar lebih mudah ya dengan meningkatkan traffic dan hasil riset. Jadi pada saat kita menggunakan digital marketing ya, kita sudah istilahnya sudah memahami ya, sudah diberikan data ya, riset-riset ya, jika kalian contoh ya menggunakan produk jasa seperti pembuatan banner ataupun spanduk gitu ya, kalian juga bisa mengetahui pasar mana yang tepat untuk dipromosikan, radiusnya berapa, terus harganya berapa, terjangkau sekali dan sangat memudahkan kalian. Dengan riset-riset ini ya diharapkan ya kalian promosi lebih tepat sasaran, lebih menjangkau semua. Jadi tidak perlu lagi kalian bersusah payah untuk menerangkan ya, oh saya punya produk. Dengan digital marketing ini ya semuanya bisa digerakkan dalam satu waktu. Tergantung dengan harganya yang terjangkau. Terus siapa targetnya, usianya berapa, semuanya ada di sini. Dengan adanya traffic dan hasil riset ini kita akan lebih tahu mana yang lebih kita mengoptimalkan dari hasil promosi kita tersebut. Kemudian lebih hemat biaya, betul sekali. Memanfaatkan sosial media dan website dengan menggunakan SEO atau SEM. Nanti kita akan bahas ya mengenai ini ya, karena lebih terperinci. Kemudian hasil lebih terukur. Betul, dapat menyesuaikan target market lebih mudah dengan data riset yang dibuat. Seperti itu ya. Dengan adanya digital marketing ya, riset-riset data yang user digunakan ya, yang dicari gitu, kita lebih dapat mengetahuinya. Seperti itu ya. Jadi alasan menggunakan digital marketing ya, yang pertama adalah lebih efektif, lebih hemat biaya dan hasil lebih terukur. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Terus ya, ini ada perbedaannya ya gitu ya antara digital marketing dengan tradisional marketing ya. Saya akan membedakan ya seperti itu ya. Yang pertama ya digital marketing ya
Jangkauan luas secara online ya, hingga ke 175 juta pengguna internet di Indonesia. Betul sekali ya. Dengan adanya digital marketing ya, kita bisa menjangkau semua ya, semua elemen, semua tingkatan, semua, pokoknya semua ya, kita bisa masuk ke dalamnya ya, tanpa ada sebuah batasan ya. Intinya yang penting kita bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin ya dari hasil yang ingin kalian promosikan. Jika di tradisional marketing ya, jangkauan terbatas untuk area dan channel tertentu. Betul sekali ya. Ini dari sisi pemasaran. Kemudian dari sisi biaya, lebih murah dengan pemanfaatan media dan platform digital. Betul sekali ya, kita dapat menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Sedangkan tradisional marketing ya, dari sisi biaya lebih mahal. Mengapa? Dengan adanya penggunaan platform konvensional ditambah pengeluaran biaya tambahan seperti perizinan ya. Kalau kalian memasang pamflet ya atau banner di jalan-jalanan ya, itu sudah ada regulasi, sudah ada pajaknya ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu ya. Kemudian kalau kita dari sisi pengambilan menggunakan digital marketingnya, itu harga lebih terjangkau tapi juga ada pajaknya. Seperti itu ya. Pajaknya juga tidak terlalu mahal ya, hanya sekitar 11% dari harga yang akan kalian promosikan seperti itu ya. Kemudian dari sisi waktu ya, bebas menentukan waktu pelaksanaan, betul sekali ya, dengan program pemasaran kapan saja dan berapa lama. Jadi kita sendiri yang akan menentukan ya. Ingat ya, dari menyesuaikan budget yang kita punya seperti itu ya. Kalau dari tradisional marketing ya, dari sisi waktu proses lebih lama dengan banyak pihak terlibat dan harus antri mendapatkan spot iklan terbaik. Betul sekali ya. Kalian bisa lihat ya di jalan-jalanan seperti itu ya, kita harus mendaftarkan ke pemerintah yang melakukan perizinan, terus harus kita ada pajak, harus ada administrasi lain ya. Kalau menggunakan digital marketing ya, kita tidak terlalu ribet, hanya ya, hanya kita fokuskan saja konten kita itu maunya seperti apa. Tepat sasarankah, jelaskah, visualisasinya itu saja yang lebih menarik dan tepat untuk pesan kita itu tersampaikan ke user kita seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi kita lebih fokusnya ke kontennya. Kalau ke tradisional marketing itu lebih banyak banyak pihak yang akan kita jangkau seperti itu ya. Yang kita ini ya, misalkan ke perizinan, misalkan lagi ke pajaknya, misalkan lagi banyak sekali administrasi ya. Jadi kalau digital marketing kita tidak terlalu meribetkan gitu ya, tidak terlalu ribet, lebih sederhana seperti itu ya. Cuman kita fokusnya saja pada konten kita, promosi kita seperti itu. Kalau dari sisi komunikasi ya, digital marketing ya, komunikasi bisa berjalan dua arah sehingga lebih dapat meningkatkan engagement. Ya, betul sekali ya. Dengan adanya komunikasi seperti ini, kita mampu lebih tepat sasaran seperti itu ya. Kemudian kalau dari sisi tradisional marketing ya, komunikasi hanya bersifat satu arah sehingga sulit mendapatkan feedback. Betul sekali ya. Kita sulit mendapatkan komentar-komentar dan masukan-masukan ya yang akan kita peroleh gitu ya. Padahal feedback itu kita sangat penting gitu ya dalam mempromosikan suatu produk. Karena kalau user kita ada feedback, jangan jangan ini ya, jangan tidak mengabaikan feedback. Feedback itu penting untuk meningkatkan kinerja kita di ke depannya lagi seperti itu. Kita tahu kesalahan-kesalahan kita ini di mana, kurangnya apa. Dengan adanya feedback gitu ya, kita lebih bisa meningkatkan suatu produk kita lebih baik lagi ke depannya seperti itu ya. Jadi ada dua arah ya gitu ya. Kita bisa promosikan konten, dengan begitu kita juga bisa mendapatkan feedback dari user kita seperti itu ya. Lanjut lagi. Ini kita masuk ke strategi digital marketing ya. Oke, ini tadi ya SEO ya. SEO ini adalah singkatan dari Search Engine Optimization gitu ya. Banyak orang menggunakan Google ketika akan membeli sebuah produk, betul sekali ya. Mungkin kalian main tahu testimoni-testimoni gitu ya. Maka menempatkan website Anda di peringkat atas dari hasil pencarian sangat penting. Jadi SEO ini lebih ke website gitu ya. Jadi kita harus memahami ya, SEO digunakan untuk penekanan pada sebuah
website seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya produk, kalian punya jasa, kalian wajib harus menggunakan website. Minimal kita memiliki satu website gitu ya. Google ini juga punya website namanya Google Business ya. Dan itu digunakan secara gratis seperti itu ya. Atau mungkin kalian sudah punya budget tertentu ya, sudah punya cukup budget, kalian bisa membeli membuat website sendiri gitu ya dengan harga yang sangat terjangkau juga ya, ada yang sekitar 500, ada yang juga 400 terjangkau, ada juga yang sampai 100 gitu ya, kita beli di hosting gitu ya. Kemudian ya, semakin banyak pengunjung yang datang ke website ya, semakin besar kemungkinan adanya pembelian ya atau conversion rate ya gitu ya. Jadi bagaimana ya SEO ini digunakan bagaimana agar ya dalam pencarian user ya di Google, tren user website kita ini menempati peringkat ke atas. Ini jadi fungsi SEO itu ya seperti itu ya, menempatkan ya posisi ya website kalian atau media sosial kalian itu di peringkat ke atas dalam pencarian. Contoh, saya ingin misalkan saya user ya menggunakan Google, terus saya ketik ingin mencari eh, jambu klutuk gitu ya. Jadi kalian sudah ada SEO-nya gitu ya. Caranya seperti apa nanti ya kita akan merinci lebih dalam seperti itu ya. Bagaimana sih secara teknis agar website kalian itu ditempatkan pada posisi di atas ya. Ada keywordnya, ada konten apa yang akan kita gunakan. Seperti itu banyak sekali rincian dan tahapan-tahapan ya. Jadi ini secara mendasar dulu ya. Kalau kita kembali lagi kita ingin mencari jambu klutuk gitu ya. Terus kalian adalah pengguna atau pemanfaatan website jambu klutuk ya, menjual jambu klutuk. Jadi saya mencari sehingga website kalian itu terlihat di rating pertama seperti ya, jambu klutuk. Jadi ada di tingkatan atas ya pada saat kalian membuka Google dalam pencarian. Jambu klutuk gitu ya. Saya mencari jambu klutuk. Otomatis kan eh, pengguna ya maunya kan yang satu ini berarti yang terbaik ya gitu. Nah, seperti itulah. Jadi seperti itulah agar website kalian dilihat user yang pertama dan mudah, otomatis kan 100% akan mengetik atau mengklik yang peringkat pertama tersebut. Seperti itu ya. Jadi intinya ya melakukan optimasi mesin pencari betul ya. Atau search engine optimasi ini untuk mesin pencari di Google, mengoptimalkan pencarian di Google seperti itu ya. Google Trends itu apa gitu ya. Kita lihat Google Trends gitu ya. Apa sih yang dicari user dari Google ini ya selama 1 tahun ini atau selama 1 bulan ini, bisa kita ada pembandingan seperti itu ya. Dengan upaya SEO yang baik, maka website kita bisa berada di halaman utama Google, terutama pada peringkat pertama. Ya, seperti itu ya. Jadi mengoptimalkan website kalian untuk di posisi teratas pada pencarian Google, halaman pertama di peringkat atas. Seperti itu ya. Itu dari SEO, Search Engine Optimization. Kemudian ada sosial media marketing ya. Setiap tahun ya jumlah pengguna media sosial terutama di Indonesia ini semakin bertambah ya. Bahkan satu akun itu mungkin bisa ada 2 atau 3 ya seperti itu ya. Bukankah ini menjanjikan untuk upaya promosi? Betul sekali. Kalian bisa lihat ya satu orang itu mungkin HP-nya bisa 2, bisa 3 seperti itu ya. Ini adalah salah satu sudut kita ya, salah satu peluang kita untuk memanfaatkan media digital marketing ini untuk promosikan di produk kita ya. Apalagi media sosial memiliki kelebihan yang tak dimiliki channel lain seperti itu ya. Menjangkau konsumen dengan lebih personal. Jadi kalau kalian bisa lihat contohkan Instagram seperti itu ya, kalian bisa cari di search itu ya, icon search ya, kalian bisa lihat di situ ya. Ada yang muncul tiba-tiba, ada yang kok di sini kok ada peting promosi apa itu obat pelangsing tubuh gitu ya, kok saya tidak pernah tiba-tiba ada ya seperti itu ya. Itulah bisa salah satunya yang bisa kita lihat ya, salah satu promosi media sosial bisa menjangkau semua gitu ya, terutama kalau kalian yang pernah melihat di media sosial misalnya Instagram, kalian buka secara tidak sadar gitu ya, membuka katakanlah alat-alat ini ya,
alat permainan gitu. Kok tiba-tiba semua yang ada di search kalian itu alat permainan? Ya itu salah satu dari algoritmanya Instagram ya. Jadi bisa langsung masuk semua ke dalam searchingnya kalian Instagram seperti itu ya. Itu salah satu dari metode algoritmanya Instagram. Ya, jadi pemanfaatan media sosial ini sangat berpeluang besar untuk kalian dalam mempromosikan sesuatu, ya, menjangkau semua. Untuk memastikan sosial media marketing ya Anda berjalan dengan baik, ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus riset dulu ya, riset dengan benar dan terarah. Jadi kalau kalian mau jambu kluthuk kalian itu lebih dilihat orang dan banyak, kita harus searching dulu ya. Terutama ada yang namanya Google Trend itu ya. Google Trend itu sangat bagus sekali kalau menurut saya ya, karena bisa menjangkau, kita bisa tahu ya riset-riset data-data dari sana ya. Misalkan di daerah ini apa sih yang sering dicari, misalkan daerah Surabaya ya, kebanyakan apa sih yang mereka cari dalam bulan ini gitu ya. Apakah jambu kluthuk itu banyak dicari di sana ya? Kalau tidak ada, kita cari di Google Trend itu wilayah mana saja yang membutuhkan jambu kluthuk. Misalkan daerah Sumatera gitu, bagian Sumatera ya gitu ya, Provinsi Sumatera, Sumatera Barat seperti itu. Jadi dengan adanya kita tahu, oh ternyata banyak di Sumatera Barat. Alhasil kita juga bisa lebih tepat sasaran, berarti kita promosinya ke wilayah Jawa apa Sumatera bagian barat seperti itu. Umurnya umur berapa gitu. Misalkan umurnya ringnya dari tahun 18 sampai 2000 ribuan gitu. Berarti kan milenial. Berarti kan kita harus mengubah konsep eh, cara pemakaian kita itu lebih milenial yang disukai oleh kaum milenial gitu. Jadi ada ring-ringnya tersendiri ya, umurnya berapa. Jadi kita tahu semua gitu. Jadi secara tidak sadar kita juga harus mengubah ya sisi promosi kita, barang-barang kita, kemasannya kita juga menyesuaikan dengan target pasar yang akan kita tuju seperti itu ya. Kemudian mempelajari kompetitor, kita wajib juga harus tahu ya pesaing kita itu seperti apa. Maksudnya kita lihat, kita contoh mana yang mereka kurang, kita lebihkan. Kalau dia dari sisi kompetitor A ini dia meningkatkan fokusnya pada kemasan, maka kita akan lebih baik ke bagian isinya seperti itu ya. Jadi kita juga harus mempelajari kompetitor-kompetitor kita, dia difokusnya ke apa gitu ya. Kemudian ketiga, membuat tujuan pasar yang dengan lebih jelas. Betul sekali ya, dengan adanya riset ya, dengan adanya riset yang terarah, terus tujuan pemasaran akan lebih jelas. Ini ada benang merahnya. Jadi kita dalam promosi tidak apa ya, tidak ke semua, tapi akan lebih terperinci lagi, mendetail bahwa oh ini sudah ada di Sumatera, oh ini dibutuhkan di sini. Jadi kita tujuannya lebih jelas seperti itu ya, dengan adanya eh, salah satu riset dan tujuan pemasaran. Ini ya sosial media marketing ya. Jadi kita memanfaatkan sekali, benar-benar sangat bagus ya kalau kita memanfaatkan ini ya untuk tujuan kita yang lebih baik. Kemudian ada Facebook dan Instagram Ads ya. Ini kalian bisa lihat ya. Banyak sekali digunakan ya. Kenapa harus menggunakan iklan berbayar ya? Kalau Anda bisa memposting konten promo secara gratis dengan akun Anda sendiri. Jadi tidak apa-apa kita gunakan dulu ya berbayar ini ya agar bisa dikenal orang ya. Kalau sudah pengikut Anda sudah banyak ya, Anda bisa mengurangi dari ads ini ya, karena Anda sudah dikenal orang banyak sehingga postingan-postingan Anda itu sudah bisa menjadi iklan Anda sendiri. Otomatis kan mengurangi budget keuangan dalam mensisihkan keuangan untuk beriklan seperti itu ya. Meskipun posting di akun sendiri bisa dilakukan dengan gratis, tapi ada kelebihannya yang ditawarkan Facebook dan Instagram Ads. Apa itu? Anda bisa menjangkau audiens yang lebih spesifik dan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Ya, seperti itu ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan seperti itu. Kalau Anda sudah punya pengikut yang lebih banyak, otomatis kan lebih banyak menjangkau ya. Otomatis juga mengurangi budget ya. Tapi dengan adanya ads ya, dengan adanya ads gitu ya, iklan, otomatis juga kita harus jangkauan kita juga lebih luas lagi seperti itu ya dengan ada bantuan ads gitu ya. Akan lebih baik jika
bisa mempostingkan di akun sendiri dengan tambahan dari iklan berbayar ini. Jadi ada kolaborasi ya. Posting di sini juga bisa, posting di Instagram Ads untuk mempromosikan iklan berbayar ini juga bisa. Jadi ada penghematan biaya juga dari sisi waktu, terus ini juga kita lebih terarah seperti itu ya. Jadi ada kolaborasi-kolaborasi yang akan kita mainkan, ada warna tersendiri yang akan kita mainkan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ada email marketing ya, ini lebih banyak ya. Tapi kalau menurut saya ya, apakah channel marketing yang paling disukai konsumen untuk mendapatkan promosi produk? Jawabannya email ya, betul ya. Sebuah penelitian menunjukkan kecenderungan konsumen untuk memilih email hingga 70% jauh dibandingkan promosi via SMS. Betul sekali ya. Kalau menurut saya SMS sudah tidak dipakai lagi ya, akan lebih banyak email ya, karena sekarang kan email orang itu mungkin lebih dari 3 atau 2, satu untuk pribadi, satu untuk jualan seperti itu ya. Kalian bisa lihat juga ya waktu di Google Email itu kan sudah ada sheet-nya masing-masing ya, ini untuk update, ini yang bagian promosi. Jadi kita bisa mengatur promosi, oh ini berarti email yang masuk di promosi, ini yang ada di surat masuk, ini yang ada di update, ini yang terbaru apa. Jadi ada ya sendiri ya email itu sebagai ada pengaturannya sendiri ya gitu ya. Kalian bisa lihat juga sendiri ya di email itu ya ada sheet-sheetnya masing-masing ya. Kalau dibandingkan dengan SMS ya jelas ya, tapi kalau dibandingkan dengan sosial media akan lebih baik di sosial media ya seperti itu ya. Karena email ini juga blast, dikira nanti takutnya spam bagi orang lain seperti itu ya. Atau bisa jadi juga kalau mungkin yang sudah sangat terkenal ya, istilahnya brand-brand yang sudah terkenal itu mungkin kalau terutama orang yang hunter promo gitu ya, nah ini sangat bagus digunakan seperti itu ya. Artinya jika upaya pemasaran Anda tidak mencakup upaya email marketing, Anda melewatkan kesempatan besar. Betul ya, kalau betul sekali ya, tapi kalau dibandingkan dengan SMS lebih baik email saja ya, karena sudah tidak dipakai lagi ya. Sekarang ini WhatsApp Blast itu juga salah satu media alternatif untuk kita. Seperti itu ya. Lanjut. Blog ya. Blog ini juga hampir sama dengan website ya. Menggunakan blog untuk pemasaran ya, Anda tidak salah. Iya, betul sekali tidak salah karena ada sekitar 60% konsumen membeli sebuah produk setelah membaca konten di blog. Sekarang ya lebih banyak vlogger ya, vlogger-vlogger yang langsung review gitu ya. Nah, itu lebih enak lagi sekarang ya. Kalian mungkin bisa membuat sebuah video vlogger ya untuk mereview ataupun untuk mempromosikan dari konsumen ataupun brand-brand kalian ya. Kalau blog ini lebih baik kalian meningkatkan website kalian sendiri aja seperti itu ya. 60% konsumen membeli sebuah produk setelah membaca konten di blog. Itulah alasan lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia membuat blog untuk mendapatkan peningkatan penjualan. Kalau menurut saya ya, vlogger itu ya, terutama kalian ya, mungkin yang karyawannya seperti itu ya, yang live streaming itu kan kita langsung mereview ya, ini lebihnya apa, kalian dapat apa. Nah, kepercayaan konsumen lebih lebih meningkat di sana kalau sekarang. Jadi kalau ingin membeli suatu produk, misalnya baju ya, kalau kalian mereview secara seperti vlogger-vlogger itu ya, karena lebih mengena ya gitu ya, lebih orang tuh lebih enak melihatnya gitu ya. Reviewnya secara langsung, dipraktekkan secara langsung ya gitu ya. Jadi wah 100% kalau setuju ya langsung beli seperti itu ya. Jadi kita balik lagi ke blog ya. Kalau iklan merupakan langkah ampuh untuk menggenjot penjualan ya, sehingga pada kenyataannya banyak pengguna internet yang memasang ad block, artinya iklan yang Anda pasang dengan biaya mahal belum tentu sampai ke calon konsumen. Betul ya. Sekarang ini kan kalian bisa lihat ya ada aplikasi-aplikasi terutama di YouTube ya yang namanya ad block. Jadi mengeblok iklan ya. Jadi salah satu upaya kita juga ya untuk mengubah strategi ataupun kalian bisa gunakan juga ya vlogger ini ya, terutama di video-video ini ya. Kalian bisa lakukan live streaming ya, langsung mereview barang yang akan kalian jual seperti itu sehingga konsumen lebih percaya bahwa ini tidak abal-abalan, asli seperti itu ya. Bisa kalian gunakan juga.
SIM. Nah, ini tadi ya, SEO Search Engine Optimasi. Kalau ini SIM, SIM itu apa ya? Search Engine Marketing. Gunanya untuk apa? Ya untuk mengarahkan pengguna ya terutama di Google ya ke halaman website Anda melalui iklan. Artinya itu mengarahkan ya. Jadi fungsi SIM ini mengarahkan user agar mau datang ya atau berkunjung ke contoh karena ke website atau media sosial kalian ya. Jadi berbeda dengan SIM ya. Strategi SIM ini ya, berbeda dengan SEO ya. Strategi SIM ya lebih mampu menunjukkan hasil yang cepat. Tidak hanya itu, SIM memungkinkan Anda dalam melakukan pengaturan target pemasaran berdasarkan lokasi, umur, dan lainnya. Seperti itu ya. Jadi ada kemiripan ya antara SEO dengan SIM ini ya. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi ya. Bahkan strategi ini bisa diatur sesuai dengan hasil evaluasi ya yang dilakukan real time ya gitu. Secara waktu ya, secara up to date gitu ya. Jika tidak berhasil di salah satu program, Anda bisa langsung menghentikannya. Jadi lebih fleksibel seperti itu ya. Dengan kata lain, jika Anda tidak ingin kehilangan potensi pengunjung dari mesin pencari, tapi menginginkan hasil yang cepat dan tepat, SIM bisa menjadi sebuah pilihan ya. Ini kita bahas saja satu aja ya, antara SEO dengan SIM ya. SEO itu ya sama pada saat kita ingin memanggil seseorang ya untuk beriklan. Jadi kalau kita ingin manggil seseorang untuk beriklan itu kan manggil orang ya, orangnya tidak dengar, kita harus panggil lagi. Dia tidak dengar, kita harus panggil lagi. Jadi SEO itu bertahap ya. Jadi salah satu yang harus Anda tahu ya bahwa SEO itu ya kalau kita beriklan di sana kita harus ada spek-speknya gitu ya. Tahapan minggu ini ada schedule-nya. Minggu ini kita berapa kali, minggu depannya juga berapa kali, minggunya lagi kita harus berapa kali. Seperti itu ya. Ada tahapan-tahapannya agar pengunjung itu mau datang ke kita. Seperti itu. Berbeda dengan SIM. SIM ini lebih cepat seperti itu ya. SIM ini lebih kita beriklan ya gitu ya. Eh, ada notifnya gitu ya. Seperti link ya. Kalau kita lihat di Instagram itu ya langsung kunjungi, langsung klik tombol ini secara cepat gitu ya. Kalau CEO ini kita akan lebih lambat, tapi terukur pelan-pelan seperti itu. Budgetnya juga kan karena sudah bisa ditentukan ya minggu ini sekian, minggu ini sekian, minggu ini sekian. Kalau SIM itu juga bisa di hampir sama dengan CEO ya gitu kan. Cuman linknya ini kalau LB enak lebih pendaftaran PPDB pada mahasiswa ini lebih cocok kalau kita ingin menjangkau suatu user seperti itu ya. Sewaktu-waktu bisa dihentikan. Mungkin itu ya bedanya. Nanti kita akan bahas lebih rinci lagi ya gitu ya. Jadi persiapan sebelum memulai digital marketing yang pertama kita harus membuat akun dulu ya, akun sosial media ya berupa Facebook, Instagram atau yang lainnya. Kemudian membuat info kontak resmi ya, harus ya. Kontak resmi itu penting untuk menaruh komunikasi dua arah ke user dan penjual. Terus yang ketiga membuat website ya. Kalaupun kalian ada website, kalau tidak ada yang bisa menggunakan business site dari Google secara gratis. Kemudian membuat email resmi ya. Jadi kita harus membedakan antara email pribadi dan email resmi atau email untuk berjualan. Jadi harus dibedakan ya. Mulai dari rekening, dari nomor HP, dari ataupun HP-nya sendiri, kita harus bedakan antara personal dengan yang untuk jualan seperti itu ya. Membuat buyer persona ya harus butuh ya kita membuat ini ya. Terus kemudian belajar copywriting. Copywriting ini salah satu cara kita juga ya untuk membuat caption, istilah membuat sebuah kalimat agar enak dilihat orang. Nanti kita akan bahas juga ya tentang copywriting ini seperti apa ya. Jadi copywriting itu sebuah caption ya agar yang pembaca itu lebih menarik ya, membuat yang kita baca itu dipromosikan itu lebih menarik. Ini Kak ada diskon 10%, beli sekarang. Ya. Nanti hangus seperti itu. Otomatis kan orang mau menggerakkan dengan membaca itu salah satu copywriting ya. Captionnya apa gitu ya, lebih ke kalimat-kalimat kalian. Nanti kita akan bahas seperti itu ya. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Ini hanya sebuah dasar-dasar sekali karena lebih banyak lagi ya yang akan lebih terperinci ya dari sebuah digital marketing ini.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Aan, Education and History.